Perkenalkan, saya Siti Rohaya akan menjelaskan tentang pengertian dan tugas pendidik dan tenaga kependidikan, serta tugas guru dan dosen. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, pamong belajar, konselor, wideaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Adapun tugas dari pendidik adalah merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, dan melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya bagi pendidik pada perguruan tinggi. Sedangkan pengertian dari tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan. Adapun tugas dari tenaga kependidikan yaitu melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk mendukung proses pendidikan pada satuan pendidikan. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, membimbing, mengajar, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Adapun dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang memiliki tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Perkenalkan, nama saya Sepia Erin Artaita Burusembiring. Selanjutnya, kompetensi guru dan dosen. Kompetensi guru dan dosen ada 4, yaitu yang pertama kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan merancang pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, menilai proses dan hasil pembelajaran, serta memanfaatkan hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, ada kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian yaitu berpandangan positif terhadap orang lain dan diri sendiri, memiliki rasa empati, dan mampu berorientasi pada tujuan. Yang ketiga, ada kompetensi sosial. Kompetensi sosial yaitu kemampuan menghargai keberagaman sosial, mampu menyampaikan pendapat dengan runtun, efisien dan jelas, membina suasana kelas, membina suasana kerja, dan mendorong peran serta masyarakat. Yang keempat, ada kompetensi profesional. Kompetensi profesional yaitu penguasaan materi atau bahan ajar secara luas dan mendalam, mengembangkan dan menyebarkan inovasi, merancang, melaksanakan, dan menilai pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya yaitu kualifikasi akademik. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan yang harus dimiliki guru dan dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. Halo teman-teman, perkenalkan saya Natasha Dwianti, MPM 2120306081 akan melanjutkan pemaparan materi selanjutnya, yaitu sertifikasi. Sertifikasi bagi guru dalam jabatan adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru. Peraturan tentang sertifikasi bagi guru dan jabatan tahun 2012 diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 5 Tahun 2012. Penilaian portofolio adalah salah satu pola sertifikasi guru dalam jabatan yang penilaiannya melalui dokumentasi portofolio. Selanjutnya, komponen penilaian portofolio. Apa aja sih komponen dari penilaian portofolio? Jadi yang pertama itu ada kualifikasi akademik ijazah yang dimiliki seperti D1, S1, S2 maupun S3. Kemudian yang kedua ada pendidikan dan penilaian sesuai dengan lama diklat, relevansi,
dan tingkat. Kemudian yang ketiga adalah pengalaman mengajar minimal 2 tahun, maksimal 25 tahun. Dan yang keempat ada perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Tidak hanya itu, yang kelima ada penilaian dari atasan dan pengawasan seperti taat beribadah, tanggung jawab, dan sebagainya. Kemudian yang keenam ada prestasi akademik seperti lomba karya akademik, instruktur maupun tutor. Dan yang ketujuh ada karya pengembangan profesi seperti buku, laporan penelitian, dan sebagainya. Kemudian yang kedelapan ada keikutsertaan dalam forum ilmiah. Dan yang kesembilan, pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial seperti pembina kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian yang ke-10 ada penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan seperti melakukan tugas di daerah yang terpencil, tertinggal maupun terbengkalai seperti itu. Selanjutnya, seorang guru dapat mengikuti sertifikasi dengan ketentuan yang pertama, memiliki kualifikasi akademik sarjana S1 atau diploma D4. Yang kedua yaitu belum memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4 dengan syarat yang pertama, mencapai usia 50 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 tahun sebagai guru, atau yang kedua ada mempunyai golongan 4A atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan itu. Kemudian materi selanjutnya ada sertifikat pendidik. Jadi apa sih sertifikat pendidik? Sertifikat pendidik merupakan bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada seorang guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Saya akhiri presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.